Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak bunda. Alhamdulillah. Kalau anak-anak Umi pada sehat semua pada hari ini? Alhamdulillah. Buat mama-mama sehat, Ma? Sehat. Ya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Anak-anak bunda mau tanya nih. Hari ini tahu tidak di sekolah kita ada acara apa sih? Iya, ada acara Cici SPMA. Kita akan memainkan drama. Anak-anak bunda mau main drama? Iya, alhamdulillah. Oh ya, benar sekali, pada hari ini akan mengadakan kegiatan drama. Ayo, siapa yang tahu judul drama kita pada hari ini? Pak Petani yang Sombong. Apa judulnya? Iya, seru tidak? Iya, mana suaranya? Masih semangat anak-anak bunda? Alhamdulillah. Jafran, masih semangat Jafran? Oke. Judulnya Pak Petani yang Sombong. Nah, di dalam kegiatan drama ini nanti akan ada yang berperan sebagai Pak Petani, yaitu Abang Khairi. Yang jadi harimau siapa? Yang pakai baju harimau, kostum harimau. Saya dengan Jafran. Yang memakai baju kelinci, ayo siapa namanya? Iya, Kalisa dengan Nisa. Ya, ya betul kan? Bertiga bunda. Kalisa, Nisa, nah kita Alina kan? Yang memakai baju harimau sudah. Yang memakai baju bunga. Senyum sayang, senyum. Yang memakai baju apa lagi? Sapi, Napis. Mana Napis? Ya, oke. Yang memakai baju satu lagi apa tuh? Jerapah. Adik ya, yang memakai baju ayam, Dek Samir. Nah, baiklah anak-anak bunda dan bunda-bunda sekalian, kita akan memulai kegiatan drama kita yang berjudul Pak Petani yang Sombong. Ayo duduk manis. Sebelumnya, ayo tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan ditanggung, mari berdoa. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo suaranya. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini sudah berdoa. Sekarang tibalah saatnya kita melihat kegiatan. Ayo duduk yang manis. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Pak Petani ini bernama Pak Ahmad.
Ayo Pak Ahmad. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh sangat cepat. Pak petani setiap hari selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Ayo, kelinci-kelinci menghampiri Pak petani. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak petani, aku lihat tanaman wortelmu sangat segar. Boleh aku meminta sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak petani menjawab dengan sangat ketusnya, menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku merawat tanaman wortel ini. Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar." Pak petani pun menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja." Pak petani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu?" "Oh tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kamu sangat kikir Pak petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh sangat subur?" Pak petani kembali menjawab, "Siapa bilang? Semua tanaman aku ini aku yang merawatnya setiap hari mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur." Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak petani berkata, "Jangan sombong seperti itu Pak petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak teman-teman?" "Iya benar, betul itu Pak petani," sahut tanaman lain yang ada di sekitar kebun petani. Dan kelinci, mereka semua untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yaitu seekor beruang, berkata,
kepadaku? Tanya beruang dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja kepadanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikan, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerjanya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wah, Pak petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil jagrasmu, tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh ini kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain. Benar Pak petani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Iya betul, itu akan menambah rezeki kita. Kukuriuk, kukuriuk, kukuriuk. Pak petani merasa tersentuh oleh perkataan beruang. Hei beruang, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti. Karena aku ini manusia yang berakal, bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu Pak petani. Sapi menyautnya. Kasar sekali perkataanmu Pak petani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini, burung dan jerapah menyautnya. Dan binatang singa, mereka beramai-ramai menyaut Pak petani. Melihat Pak petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak petani yang baik hati, terima kasih ya atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan lain pun berlalu meninggalkan kebun Pak Tani. Di saat malam tiba, terdengar suara petir. Suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat deras. Hujan turun sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk terkejut dan keadaan kebun Pak petani. Mereka melihat kebun Pak petani sudah terendam air dan rusak sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak petani datang dan sangat terkejut. Jalan-jalan. Dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanaman yang rusak. Aduh, tanamanku rusak.
kasih pada hewan apa teman-temanku. Ya Allah, kapok aku ya Allah, ya Allah. Nangis petaninya. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkan. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang semua tidak terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Terima kasih anak-anak Bunda. Nah, ayo anak-anak Bunda, mana anak-anak Bunda? Sudah mendengar cerita? Mana suaranya? Masih semangat? Jafran? Masih semangat? Ayo, judul ceritanya apa sih? Pak Petani yang Sombong. Nah, pertama anak-anak ibu, anak Bunda, kita tidak boleh pikir untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan. Kedua, kita tidak boleh sombong. Boleh tidak kita sombong? Iya, karena semua rezeki dan karunia-Nya yang kita rasakan, kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita tidak boleh menghina atau merendahkan makhluk lain. Di rumah anak-anak ibu guru ada binatang. Ada binatang peliharaan seperti kucing. Boleh kita pukul kucing? Tidak boleh. Boleh kita melempar ayam? Nah, anak ibu guru mau masuk surga? Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah itu Maha Pencipta. Nah, duduk yang manis lagi. Mau pulang apa tidak? Ayo kita pulang. Ayo ibu dan bunda kita nyanyi pulang. 1, 2, 3. Ayo tepuk tangan. Gelang si pacu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya, senang tidak anak ibu guru hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini anak ibu guru dengan bunda-bunda bercerita dengan judul Petani yang Sombong. Oke, besok datang lagi ke sekolah ya nak. Ya, besok ibu cerita lagi dengan bunda, ibu dede, bunda dede ya. Nah, hari ini dengan bunda siapa? Siapa sayang? Ya, Bunda Seri. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
wabarakatuh. Mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah ada seraja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan nama saya Sina si Raja Hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya. Tak selang berapa lama, melintaslah binatang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapat banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Di hutan semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami, para gajah. Tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya. Dan kami memiliki hidung atau kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengamuk kalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan jika mendengar auman aku, mereka langsung berlari. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan kalau pagi telah tiba. Suaraku berbunyi seperti aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Aku adalah sapi. Inilah kami, tanamannya indah. Kami adalah